Ayo masuk, masuk. Waktunya ngaji, ayo masuk semuanya, ayo masuk. Hei, Pak Ustadz datang. Ayo ngaji, ayo. Woi, ayo saling dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Jendela Tanya akan membahas mengenai bolehkah wanita haid membaca Al-Quran. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kami akan menggunakan kitab Bujairomi Al-Khatibi karya Syekh Sulaiman Al-Bujairomi halaman 354. Wa yahrumu al-haidu thamaniyata asya'a. Al-awwalu as-sholatu wasani asyaumu. Nanti ke bawah sampai 8. Yang artinya perempuan haid diharamkan atas 8 perkara. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah puasa, yang ketiga adalah membaca Al-Quran, yang keempat adalah menyentuh mushaf, yang kelima adalah masuk masjid, yang keenam adalah tawaf, yang ketujuh adalah jima atau berhubungan suami istri, dan yang kedelapan adalah istimta' atau bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Dan mari kita fokuskan ke yang 3, yaitu membaca Al-Quran. Mari kita lanjutkan. Watsalitsu qira'atu syai'in minal Qur'ani bil lafzi aw bil isyarati minal akhrasi kama qala al-qadi fi fatawihi fa innaha munazzalatun manzilatan nutqi huna wala ba'du ayatin lil ikhlali bitta'zimi sawa'un aqasada ma'adzalika ghairaha amla lil hadithi li hadithi Tirmidzi wa ghairihi la yaqra'ul junubu wadal haidu syai'an minal Qur'an. Artinya, keharaman perempuan haid yang nomor 3 adalah membaca sesuatu dari Al-Quran dengan diucapkan atau isyarat dari orang bisu, seperti yang dikatakan oleh Qadil Husain dalam fatawinya. Dalam konteks ini, isyarat diletakkan pada hukum berucap, meskipun yang dibaca hanya sebagian saja, dikarenakan hal ini menunjukkan pada unsur penghinaan. Baik bacaan itu diniatkan bersama dengan niat yang lain ataupun tidak, berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi dan lainnya, yang artinya orang yang sedang junub dan orang yang haid tidak diperbolehkan membaca sesuatu dari Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran bagi orang yang haid itu hukumnya haram. Walaupun membacanya itu dengan isyarat bagi orang bisu, hukumnya tetap haram. Mari kita lanjutkan. Tambihun yahilu liman bihi hadatsun angbaru azkarul Qur'ani wa ghairuha kama wa'izihi wa akhbarihi wa ahkamihi la biqasdil Qur'ani kaqolihi 'indar rukubi subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin ay mutiqina wa 'indal musibati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ma jara bihi lisanuhu bila qasdin fa in qasadal Qur'ana wahdahu aw ma'a dzikri hurrima wa in atlaqa fala kama nabbaha alaihi an-Nawawi fi daqaiqihi li adamil ikhlali bi hurmatihi li'annahu la yakunu Qur'anan illa bil qasdi qalahu an-Nawawi wa ghairuhu wa zahiruhu anna dzalika jarin fi ma yujadu nazmuhu fi ghairil Qur'ani kal ayataini al mutaqaddimataini wal basmalati wal hamdalati wa fi ma la yujadu nazmuhu illa fihi kasuratil ikhlasi wa ayatil kursiyyi wa huwa kadzalik wa in qala az-Zarkashiyyu la syakka fi tahrimi ma la yujadu nazmuhu fi ghairil Qur'ani wa tabi'ahu ala dzalika ba'dul mutaakhirina kama syamila dzalika qaular rawzati amma idza qara syai'an minhu la 'ala qasdil Qur'ani fayajuzu. Artinya, diperbolehkan bagi orang yang mempunyai hadas besar
untuk membaca zikir Al-Quran dan lainnya seperti memberi nasihat, bercerita, dan membicarakan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dengan syarat tidak diniatkan pada Al-Qurannya, seperti doa ketika naik kendaraan. Atau orang ketika naik kendaraan dia berkata, Subhanalladzi sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Atau ketika seseorang terkena musibah, kemudian dia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka hukumnya diperbolehkan. Serta apapun yang dia ucapkan yang tanpa dikehendaki oleh lisan. Misalnya orang yang latah kemudian mengucapkan salah satu ayat di Al-Quran, maka itu nggak apa-apa. Karena emang orang latah itu biasanya spontan atau tidak dikehendaki oleh lisan. Namun, jika dia memaksudkan Al-Quran saja atau memaksudkan Al-Quran beserta zikirnya, maka diharamkan. Jadi kalau niatnya membaca Al-Quran dan zikir, maka hukumnya haram. Kemudian, jika dia memutlakannya atau sekedar ingin membaca tanpa niat tertentu, tidak diharamkan, sesuai dengan peringatan An-Nawawi dalam kitab At-Taqa'iq, sebab tidak ada unsur penghinaan pada kemuliaan Al-Quran. Memandang bahwasanya Al-Quran tidak akan diberlakukan hukum Al-Quran kecuali ketika dia ada niat. Kemudian selanjutnya, secara zahir, pendapat tersebut berlaku juga, baik pada ayat yang bisa ditemukan susunan kalimatnya di luar Al-Quran, seperti dua ayat di atas. Dua ayat di atas itu seperti doa ketika naik kendaraan, dan ketika terkena musibah, serta pada ayat yang tidak ditemukan susunan kalimatnya selain di Al-Quran, misalnya surat Al-Ikhlas dan ayat kursi. Jadi hukumnya sama, yaitu hukumnya tidak diharamkan. Benarlah demikian, meskipun Az-Zarkashi berpendapat tidak diragukan lagi keharamannya pada ayat yang tidak akan ditemukan susunan kalimatnya selain di Al-Quran. Pendapat Az-Zarkashi ini dianut oleh sebagian ulama mutaakhirin. Keterangan An-Nawawi tentang kemutlakan tersebut juga terkandung dalam kitab Ar-Rawzah. Sedangkan ketika membaca Al-Quran tidak diniatkan pada membaca Al-Qurannya, maka hukumnya diperbolehkan. Kesimpulannya, mengenai hukum wanita haid membaca Al-Quran, dalam mazhab Syafi'iyah terdapat 6 pembahasan. Yang pertama, bila membaca Al-Quran diniati untuk membaca Al-Qurannya, maka hukumnya haram. Yang kedua, bila membaca Al-Quran diniati untuk membaca Al-Qurannya beserta niat yang lain, maka hukumnya juga haram. Yang ketiga, bila membaca Al-Quran diniati selain untuk membaca Al-Quran, seperti menjaga hafalan, membaca zikir, kisah-kisah, nasihat, hukum-hukum, maka hukumnya diperbolehkan. Dan yang keempat, bila membaca Al-Quran karena kelepasan bicara, istilahnya itu latah, maka hukumnya diperbolehkan. Yang kelima, bila membaca Al-Quran diniati secara mutlak, yakni sekedar ingin membaca tanpa niat tertentu, maka hukumnya diperbolehkan. Dan yang keenam, bila membaca Al-Quran diniati secara mutlak atau niat selain Al-Quran, namun yang dibaca adalah susunan kalimat khas Al-Quran, maka hukumnya beda pendapat. Pendapat yang pertama, menurut Imam An-Nawawi tidak diharamkan. Kemudian yang kedua, menurut Imam Az-Zarkashi dan sebagian ulama mutaakhirin, hukumnya diharamkan. Kemudian, untuk melengkapi jawaban tadi, kami akan bersinergi dengan mazhab yang lain. Dalam hal ini, kami akan membawakan kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, karya Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, yaitu juz 2 halaman 158. Fi madzahibil ulama'i fi qira'atil junubi wal haidi. Mazhabuna annahu yahrumu 'ala junubi wal haidi qira'atul Qur'ani qaliluha wa katsiruha hatta ba'du ayatin. Wa bihadza qala aktsarul ulama'i kadza hakahul Khattabi wa ghairuhu 'anil aktsarina wa hakahu ashabuna an Umar bin al-Khattabi wa Aliyin wa Jabirin radhiyallahu anhum wal Hasani wa Zuhri wa Nakhai wa Qatadah wa Ahmad wa Ishaq
Ishaqa wa qala Abu Dawud yajuju lil junubi wal haidi qira'atu kullil Qur'ani wa ruya hadza an Ibni Abbasin wa Ibnil Musayyib qala al-Qadi Abu Tayyibi wa Ibnu Shabbaghi wa ghairuhuma wa ikhtarahu Ibnul Munziri wa qala Malikun yaqra'ul junubu al-ayati al-yasirata lit-ta'awudhi wa fil haidhi riwayatani anhu ihdahuma taqra'u wa thani la taqra'u wa qala Abu Hanifata yaqra'u junubu ba'da ayatin wa la yaqra'u ayatan wa lahu riwayatun kamadhabina. Artinya, pendapat ulama mazhab mengenai orang junub dan wanita haid ketika membaca Al-Quran. Yang pertama, haram bagi orang junub dan wanita haid membaca Al-Quran, baik sedikit maupun banyak. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Yang kedua, diperbolehkan membaca Al-Quran bagi orang junub dan wanita haid. Ini merupakan pendapat Imam Dawud, Imam Qadi Abu Thayyib, Imam Ibnu Shabbagh, dan yang lainnya. Yang ketiga, menurut Imam Malik, orang junub boleh membaca ayat Al-Quran yang mudah seperti bacaan ta'awudz, dan wanita haid ada dua riwayat. Yang pertama, wanita haid boleh membaca Al-Quran. Yang kedua, wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, menurut Imam Abu Hanifah, orang yang junub hanya diperbolehkan membaca sebagian ayat Al-Quran, bukan keseluruhannya, hanya sebagian saja dan tidak boleh membaca seluruhnya. Kesimpulannya, berdasarkan pertanyaan yang awal tadi mengenai perempuan haid yang membaca Al-Quran, menurut beberapa mazhab, yang pertama adalah haram bagi wanita haid membaca Al-Quran, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Yang kedua, diperbolehkan membaca Al-Quran bagi wanita haid. Dan yang ketiga, menurut Imam Malik ada dua riwayat. Yang pertama, wanita haid boleh membaca Al-Quran, dan yang kedua, wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran. Kemudian, untuk melengkapi keterangan dari mazhab Malikiyah, kami akan menggunakan kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, yaitu juz 18 halaman 322. Wazaba al-malikiyatu ila annal haidha yajuzu laha qiraatul Qur'ani fi halis tirsalid dami mutlaqan kanat junuban amla khawfatin nisyana amla wa ma idzan qata'a haiduha fala tajuzu laha al-qiraatu hatta taghtasila junuban kanat amla illa an takhafa an nisyana. Hadza huwa al-mu'tamadu indahum li'annaha qadirun 'ala at-tatahhuri fi hadzal halati wa hunaka qaulun dha'ifun wa annal mar'ata idzan qata'a haiduha jaza lahal qira'atu illam takun junuban qabla al-haidi fa in kana junuban qablahu fala tajuzu laha al-qira'atu. Artinya, kalangan Malikiyah berpendapat bahwa wanita haid diperbolehkan membaca Al-Quran di masa sedang keluarnya darah haid secara mutlak, baik disertai junub maupun tidak, entah khawatir lupa ataupun tidak. Maksudnya di sini lupa itu lupa mengenai hafalan Al-Qur'annya. Sedangkan di masa darah haid sedang berhenti, maka tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an sampai dia mandi bersuci, baik kondisinya disertai junub maupun tidak, kecuali bila khawatir lupa hafalan Al-Quran, maka boleh membacanya. Jadi ketika darahnya berhenti, maka tidak boleh membaca Al-Quran sampai dia mandi besar atau bersuci. Kemudian, pendapat di atas adalah qaul mu'tamad, sebab wanita haid dipandang mampu bersuci dalam kondisi darah sedang berhenti. Namun, dalam hal ini ada qaul dhaif yang berpendapat seorang wanita ketika darahnya sedang berhenti tetap diperbolehkan membaca Al-Quran, asalkan kondisinya tidak disertai junub sebelum haid. Jadi, menurut qaul dhaif, wanita haid itu boleh membaca Al-Quran, asalkan kondisinya tidak disertai junub sebelum dia haid. Ketika sebelum haid telah disertai junub, maka tidak diperbolehkan membaca Al-Quran sampai dia mandi untuk bersuci, atau sampai dia mandi besar untuk bersuci. Kesimpulannya, pendapat ulama mazhab Maliki mengenai wanita haid ketika membaca Al-Quran, yang pertama adalah wanita haid
diperbolehkan membaca Al-Quran di masa sedang keluarnya darah haid. Yang kedua, ketika masa darah haid berhenti, maka tidak diperbolehkan membaca Al-Quran sampai dia mandi besar, kecuali bila dia khawatir lupa akan hafalan Al-Qurannya, maka diperbolehkan untuk membaca. Walhasil, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum wanita haid membaca Al-Quran. Untuk menghindari perbedaan pendapat ulama tersebut, alangkah baiknya dalam keseharian Anda mengikuti pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama yang mengatakan haram hukumnya wanita haid membaca Al-Quran, kecuali ada hal-hal yang mendesak. Misalnya, ketika dia haid, dia mengikuti lomba MTQ. Yang kedua, dengan alasan menjaga hafalan karena takut lupa. Yang ketiga, misalnya ketika dia haid, dia mengajar Al-Quran. Dan ketika dia tidak mengajar Al-Quran, maka muridnya akan libur semuanya. Dan hal mendesak lainnya. Dan ketika Anda menghadapi hal-hal yang mendesak tersebut, Anda bisa mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan wanita haid membaca Al-Quran. Demikianlah tadi penjelasan kami mengenai pertanyaan, bolehkah wanita haid membaca Al-Quran? Jawabannya udah kami ulas sedemikian rupa. Mudah-mudahan dapat difahami, dimengerti, serta diamalkan dalam keseharian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.